Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan kami, para peserta penyuluhan pada kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Damayanti, perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator pada penyuluhan kali ini. Nah, selanjutnya kita memiliki 6 pemateri yang akan menyampaikan tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak. Untuk pemateri pertama yaitu Rifa Silhubah, yang kedua yaitu Rahmi Purnamasari, yang ketiga yaitu Siti Nur Laila, yang keempat yaitu Nur Azizah, yang kelima Tanti Ayu Lestari, dan yang keenam yaitu Resti Septiani. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan diadakannya penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut saat ini. Nah, yang pertama yaitu diharapkan peserta mampu memahami tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak. Yang kedua yaitu peserta mampu mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari cara memelihara gigi dan mulut yang baik. Yang ketiga yaitu peserta mampu memahami cara menggosok gigi yang baik dan benar pada anak dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi penyuluhan oleh 6 pemateri yang kami miliki. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan gigi dan mulut. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut merupakan suatu proses pendidikan yang timbul atas dasar kesehatan gigi dan mulut yang bertujuan untuk menghasilkan kesehatan gigi dan mulut yang baik dan meningkatkan taraf hidup. Untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang optimal, maka harus dilakukan perawatan secara berkala. Perawatan dapat dimulai dari memperhatikan diet makanan, jangan terlalu banyak makanan yang mengandung gula dan makanan yang lengket. Pembersih plak dan sisa makanan yang tersisa dan menyikat gigi. Teknik dan caranya jangan sampai merusak struktur gigi dan gusi. Pembersihan karang gigi dan penambalan gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kunjungan berkala ke dokter gigi hendaknya dilakukan teratur setiap 6 bulan sekali, baik ada keluhan ataupun tidak ada keluhan. Dengan perawatan yang tepat pada gigi, maka akan dapat menghindari berbagai masalah gigi dan gusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi gigi dan manfaat menggosok gigi. Fungsi gigi. Secara histologis, jaringan gigi dan mulut berasal dari mesodem dan eksodem yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama pengunyahan atau disebut juga mastikasi yang meliputi memotong, merobek, dan melumat. Yang kedua keindahan atau disebut juga estetika, dan yang ketiga berbicara atau disebut juga fonetik. Macam-macam gigi beserta fungsinya. Yang pertama gigi seri atau disebut juga incisivus. Gigi ini letaknya berada di depan dan berfungsi untuk memotong makanan. Jumlahnya ada 8, 4 berada di rahang atas dan 4 berada di rahang bawah. Gigi seri susu mulai tumbuh pada bayi usia sekitar 4-6 bulan. Kemudian diganti dengan seri permanen pada usia 5-6 tahun pada rahang bawah dan pada usia 7-8 pada rahang atas. Yang kedua, gigi taring atau disebut juga caninus. Posisi gigi ini terletak pada sudut mulut di sebelah gigi seri dan merupakan gigi yang paling panjang dalam rongga mulut. Fungsinya adalah untuk mengoyak makanan. Jumlahnya ada 4 dengan pembagian 2 di setiap rahang, 1 di kiri dan 1 di kanan. Gigi susu caninus ini diganti dengan gigi caninus permanen pada usia 11-13 tahun. Yang ketiga yaitu gigi geraham atau disebut juga premolar. Gigi ini jumlahnya ada 8 dengan pembagian 4 di tiap rahang, 2 di kiri dan 2 di kanan. Gigi ini hanya pada gigi dewasa dan letaknya berada di belakang caninus. Tumbuh pada usia 10-11 tahun dan menggantikan posisi dari gigi molar susu.
Nah, bersama gigi molar, gigi ini berfungsi untuk melumat makanan. Dan yang terakhir adalah gigi geraham, disebut juga molar. Gigi molar berjumlah 8 seperti gigi premolar. Kemudian lepas pada usia 10-11 tahun dan digantikan oleh gigi premolar. Sedangkan gigi molar permanen tumbuh di belakang gigi premolar setelah gigi molar susu lepas dan digantikan oleh gigi premolar. Jumlah dari gigi premolar adalah 12 dengan pembagian 6 di setiap rahang, 3 di sisi kanan dan kiri. Nah, gigi molar permanen inilah yang paling sering berlubang dan menyebabkan keluhan. Manfaat menggosok gigi. Yang pertama, supaya gigi tetap bersih. Yang kedua, untuk menambah percaya diri karena memiliki gigi putih, bersih, dan senyum yang sehat. Yang ketiga adalah agar terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Dan yang terakhir adalah dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala gigi berlubang. Nah, untuk tanda gigi berlubang yaitu dimulai dengan timbul munculnya flek putih seperti kapur di permukaan gigi. Nah, kemudian akan berubah menjadi warna coklat, lalu kemudian membentuk lubang. Nah, spot kecoklatan yang buram menunjukkan proses demineralisasi yang sedang aktif. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan yang rutin untuk mendeteksi dini timbulnya lubang. Nah, untuk gejala gigi berlubang apabila kerusakannya telah mencapai dentin, yaitu bentuk pokok dari gigi yang melindungi akar gigi, itu biasanya mengeluh rasa sakit atau timbulnya ngilu setelah makan atau minum manis, asam, dingin, ataupun panas. Ada 4 penyebab terjadinya kerusakan pada gigi. Yang pertama yaitu adanya penyakit atau gangguan yang menjadi faktor risiko tertinggi terkena karies. Yang kedua, adanya lubang atau celah yang menjadi tempat perkembangan karies. Yang ketiga, adanya bakteri dalam mulut yang menyebabkan karies. Dan yang terakhir yaitu tingkat frekuensi lingkungan yang mempengaruhi karies seperti mengkonsumsi makanan yang manis. Selain faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada gigi, ada faktor lain yang dapat meningkatkan karies. Yang pertama, air liur yang menjadi penyeimbang asam pada mulut. Yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mempengaruhi air liur. Yang ketiga, penggunaan tembakau pada perokok aktif. Yang keempat, yaitu karies pada lubang susu terjadi pada anak-anak, yaitu gigi susu. Dan yang terakhir yaitu karies yang dapat merajalela ke semua gigi yang disebabkan oleh kebersihan mulut dan kebersihan makanan. Yang selanjutnya yaitu cara perawatan gigi dan mulut yang tepat. Yang pertama, lakukan dengan cara yang tepat. Pilihlah sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut dan rapat. Kemudian, terapkan cara menyikat gigi yang benar, yaitu dengan menyikat dari arah gusi ke ujung gigi dengan gerakan berulang dan tidak terlalu keras. Yang kedua, disiplin. Segala sesuatu yang dilakukan secara rutin akan memberikan perubahan yang berarti. Rajin menyikat gigi dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat, yaitu minimal 2 kali sehari, yaitu sesudah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Yang ketiga, batasi mengkonsumsi makanan manis. Makanan yang manis dan lengket mudah melekat pada gigi yang bila mana tidak langsung dibersihkan akan membentuk flek dan akhirnya menyebabkan kerusakan gigi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyikat gigi segera setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Yang keempat, pasta gigi pilihan dengan perpaduan bahan alami dan ilmiah. Pemilihan pasta gigi yang tepat juga membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pasta gigi yang mengandung perpaduan bahan alami seperti jeruk nipis, garam, dan daun sirih untuk merawat kesehatan gigi dan mulut secara alami
dan bahan ilmiah seperti kalsium dan fluorid sebagai perlindungan maksimum agar gigi tidak mudah berlubang. Dan yang kelima yaitu periksa gigi secara rutin. Jagalah kebersihan gigi dan mulut dengan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi setidaknya setiap 6 bulan sekali dengan catatan rutin. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah menggosok gigi. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita menggosok gigi bagian depan dengan arah dari atas ke bawah seperti ini. Lalu kemudian kita menggosok gigi bagian samping kiri. Anggap aja ini lagi menggosok gigi bagian kiri. Kemudian kita menggosok gigi bagian kanan. Lalu kemudian kita menggosok bagian dalam bagian kiri. Seperti ini ya. Kemudian kita menggosok bagian dalam bagian depan. Lalu ke bagian dalam bagian kanan. Kemudian kita ke bagian dalam bagian atas kiri. Lalu bagian dalam bagian atas. Kemudian bagian dalam bagian kanan. Nah, kemudian kita menggosok gigi bagian geraham atau bagian yang kita digunakan untuk mengunyah. Kita mulai dari kiri bagian bawah. Lalu bagian kanan bagian dalam. Nah, selanjutnya bagian atas ya, bagian kiri. Dan yang terakhir bagian atas bagian kanan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Nah, saya di sini akan memberikan kesimpulan hasil dari keseluruhan materi yang telah disampaikan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu kesehatan gigi dan mulut adalah suatu keadaan di mana gigi dan mulut terbebas dari bau mulut, kekuatan gigi dan usi yang baik, tidak adanya plak dan karang gigi, serta memiliki kekuatan yang baik. Nah, untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut yang baik, maka harus dilakukan perawatan gigi secara teratur. Nah, dengan perawatan gigi yang tepat, maka dapat terhindar dari berbagai masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan tentang gigi dan mulut. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dan berperan aktif pada pendidikan kesehatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga pendidikan kesehatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.